Selamat pagi pemirsa, Berita Nusantara kembali hadir menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Indah Cahya dan inilah Berita Nusantara selengkapnya. Pemirsa, proyek Mega Basilika Santo Franciscus Xaverius berdiri sebagai iman dan harmoni di jantung Nusantara dengan kokoh menancapkan fondasi spiritual dan toleransi. Pembangunan proyek ini ditargetkan rampung pada Desember 2025, yang pada Sabtu 7 Juni 2025 telah diawali dengan peletakan batu pertama yang khidmat yang dihadiri oleh jajaran otorita IKN, Keuskupan Agung Samarinda, perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum, serta Kementerian Agama. Dalam misa pemberkatan yang dipimpin oleh Uskup Agung Monsinyur Justinus Harjo Susanto, ia menyampaikan pesan mengenai pentingnya menjaga keharmonisan antar pemeluk agama demi keberhasilan pembangunan ibu kota yang baru. Lahan seluas 2,02 hektar akan digunakan untuk membangun Basilika Santo Franciscus Xaverius dengan rancangan kapasitas impresif sehingga mampu menampung hingga 1.600 jemaat. Dengan ukuran dan kemegahannya, gereja ini termasuk di antara rumah ibadah Katolik terbesar dan paling menonjol di Indonesia. Basilika ini tidak hanya difungsikan sebagai tempat ibadah utama, tetapi juga akan dilengkapi dengan beragam fasilitas penunjang yang terpadu, antara lain Wisma Ukuk, Taman Doa, Goa Maria, Menara Lonceng, dan Jalan Salib. Kehadiran fasilitas-fasilitas ini dimaksudkan untuk menjadikan Basilika sebagai pusat spiritual yang menyeluruh dan nyaman bagi umat. Dengan nilai proyek mencapai 651 miliar rupiah, pembangunan Basilika ini juga dirancang mengusung konsep Smart and Green Building yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan kunjungan dan peninjauan langsung ke wilayah konflik di Nduga, Papua pada Sabtu 7 Juni 2025. Rangkaian kunjungan diawali di Bandara Timika dan berlanjut ke Bandara Kenyam, Kabupaten Nduga, di mana keduanya meninjau langsung pos Komando Taktis Yonif 733 Masariku yang berada di zona rawan konflik. Menhan dan Menkeu tampak menggunakan rompi anti peluru sebagai bentuk pengamanan. Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kementerian Pertahanan RI, Brigjen TNI Friga Wenas Inkirawang, mengatakan hal tersebut merefleksikan pandangan strategis pemerintah bahwa pertahanan negara harus selaras dengan keuangan negara karena keduanya saling beririsan. Menurutnya, pertahanan negara memerlukan dukungan keuangan yang memadai dari negara untuk dapat terwujud. Sebaliknya, sistem pertahanan yang kuat juga akan menciptakan stabilitas yang mendukung pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya memperkuat kondisi keuangan negara. Kunjungan ini menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya Menteri Keuangan Sri Mulyani menginjakkan kaki di wilayah rawan konflik di Papua. Dalam kunjungan tersebut, kedua menteri menerima pemaparan secara langsung dari Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letjen TNI Bambang Trislo Hadi, terkait kondisi keamanan dan dinamika operasi TNI di wilayah itu. Selain meninjau langsung kondisi pasukan dan sarana pertahanan, Menhan dan Menkeu juga berinteraksi dengan unsur forum koordinasi pimpinan Kabupaten Nduga serta masyarakat setempat. Kegiatan ini merepresentasikan komitmen nyata negara dalam menjaga kedaulatan dan merespon tantangan keamanan di kawasan strategis. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Masih di Berita Nusantara, pemirsa, pemerintah Kolombia sedang menyelenggarakan sayembara nasional dengan menawarkan imbalan sebesar $725.000 Amerika Serikat atau sekitar 11,8 miliar rupiah bagi siapapun yang memberikan informasi terkait dalang dari penembakan terhadap calon presiden Miguel Uribe dan tokoh oposisi. Dalam konferensi pers pada Minggu 8 Juni 2025, Menteri Pertahanan Kolombia, Pedro Sanchez mengatakan
bahwa hal tersebut menjadi prioritas negara dan akan memastikan semua kapasitas dikerahkan. Presiden Kolombia Gustavo Petro menegaskan untuk membongkar dalang di balik penyerangan tersebut. Ia menyebut insiden tersebut sebagai momen menyakitkan bagi bangsa Kolombia. Petro menilai bahwa serangan tersebut bukan hanya melukai seorang individu, namun juga penyerangan terhadap demokrasi di Kolombia. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan bahwa penembakan tersebut sebagai ancaman nyata terhadap sistem demokrasi. Rubio menilai gaya komunikasi pemerintahan Petro menciptakan suasana yang rentan terhadap kekerasan politik. Miguel Uribe dikenal luas sebagai salah satu pengkritik paling keras terhadap Presiden Petro. Ia berasal dari partai oposisi Pusat Demokratik dan telah mengumumkan niatnya untuk maju sebagai calon presiden dalam pemilu Kolombia 2026 sejak Oktober 2024. Walaupun sejauh ini belum ada laporan mengenai ancaman spesifik terhadap Uribe, otoritas setempat menegaskan bahwa dirinya telah mendapatkan pengamanan ketat, sebagaimana biasanya diberlakukan bagi tokoh publik di Kolombia. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, bencana tanah longsor akibat curah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur Ambon, Maluku. Akibat dari peristiwa tersebut, salah satu warga menjadi korban tertimbun tanah longsor saat hendak memperbaiki kerusakan saluran air karena rumahnya tergenangi banjir pada pukul 7 waktu Indonesia Timur pada Minggu 8 Juni 2025. Diketahui korban adalah Kamarudin Keriting, 39 tahun, warga RT 2 RW 19, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku. Dentuman keras terdengar dari atas tebing setinggi 2 meter yang mengakibatkan longsoran tanah dan menerjang Kamarudin. Meski tubuhnya tertimbun longsor, Kamarudin masih bertahan hidup selama kurang lebih 1 jam. Warga yang berdatangan ke lokasi dengan membawa sekop segera berupaya menyelamatkannya. Mereka bahu-membahu menggali timbunan tanah yang menutup tubuh Kamarudin, mulai dari kakinya hingga leher. Korban akhirnya berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat setelah sekitar 2 jam warga berupaya keras menembus timbunan longsor. Saat ditemukan kondisinya lemah karena tertimbun cukup lama dan seluruh tubuhnya terkubur, hanya menyisakan kepalanya yang tidak tertimbun. Usai longsor, hujan deras mengguyur kota Ambon dari malam hingga pagi hari. Kamarudin Keriting menyampaikan bahwa ia tidak ada waktu untuk lari karena longsor datang begitu cepat dan rumahnya memang berada tepat di bawah tebing. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Masih di berita Nusantara pemirsa, Polres Situbondo memilih jalur restoratif justice terkait kasus pencurian ponsel di Kecamatan Mangaran, Situbondo. Peristiwa ini bermula dari laporan seorang perempuan berusia 20 tahun berinisial YN yang kehilangan ponselnya di sebuah warung pada April 2025. Saat itu YN secara tidak sengaja meninggalkan ponselnya, namun ketika ia kembali, perangkat tersebut sudah tidak ada di tempat. Setelah dilakukan serangkaian penyelidikan, pihak Satreskrim Polres Situbondo berhasil mengidentifikasi dan mengamankan terduga pelaku berinisial DF 31 tahun. Meski begitu, korban memutuskan untuk tidak membawa kasus ini ke ranah hukum dan memilih menyelesaikannya secara kekeluargaan. Kasatreskrim Polres Situbondo AKP Agung Hartawan pada Minggu 8 Juni 2025 mengungkapkan korban telah meminta untuk diselesaikan secara kekeluargaan atau mediasi. Proses mediasi antara korban dan pelaku difasilitasi oleh pihak kepolisian dengan turut hadir oleh Kepala Desa setempat serta Kanit Bidum Polres Situbondo. Dalam pertemuan tersebut, pelaku mengakui perbuatannya dan secara langsung menyampaikan permintaan maaf kepada korban.
Korban menerima permintaan maaf tersebut dan memutuskan untuk mencabut laporan yang sebelumnya telah dibuat. Barang bukti berupa HP telah dikembalikan ke korban dan pelaku diserahkan kembali ke keluarganya. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Indah Cahya dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, salam berita Nusantara.